warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Santi. Hari ini saya akan berbagi tips kepada para pejuang skripsi yang sedang menjalankan skripsi, yang sedang yang namanya berkecimpung dengan skripsi sekarang ya. Nah, teman-teman semua harus mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa ketika bimbingan skripsi, dan ini perlu diketahui agar bimbingan skripsi dengan pembimbing skripsinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan tidak tahu ya hal-hal ini yang dihindari dalam bimbingan skripsi, dan akhirnya membuat adanya hubungan komunikasi yang buruk antara dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya. Apakah itu yang tidak boleh dilakukan oleh para mahasiswa saat bimbingan skripsi? Oke, yang pertama adalah mahasiswa tidak memperbaiki skripsinya berdasarkan masukan pembimbing. Ini yang paling membuat pembimbing skripsi itu menjadi marah ya, ataupun merasa bagaimana seperti itu ya. Jadi apa masukan dari pembimbing skripsi hendaknya diperrevisi ya, diperbaiki, dan biasanya para pembimbing meminta revisinya ketika kita bimbingan skripsi. Terkadang mahasiswa kan tidak tidak ada, mungkin kelewat ataupun belum memperbaiki, ataukah kadang-kadang salah ngeprint. Jadi sebenarnya itu sudah diperbaiki, tetapi pas file-filenya itu yang keteprint adalah file yang lama seperti itu, sehingga mahasiswa terkesan tidak memperbaiki. Itu yang membuat dosennya agak bagaimana dengan kita ya ketika bimbingan skripsi. Jadi ketika dosen memberikan masukan terhadap skripsi kita, disuruh diperbaiki, ditambah ataupun bagaimana, lakukan ya. Jadi ketika biasanya dosen pembimbing itu bertanya, apa masukan saya sudah diperbaiki belum? Coba lihat mana apa yang saya minta kemarin. Ketika kita tidak bisa menunjukkan, itu membuat dosennya akan saya katakan agak marah ya, seperti itu ya. Tapi kita harus menghindari itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tidak boleh membandingkan antara pembimbing satu dan pembimbing dua, seperti itu. Jadi janganlah membandingkan kedua pembimbing kita ya. Misalnya, aduh Bu, saya sudah ACC Bu dengan pembimbing satu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Ataupun Bu, saya sudah di ACC pembimbing dua, seperti itu. Kalaupun dia bertanya ya nggak apa-apa, sudah di ACC belum pembimbing satu? Sudah Bu. Tetapi kalau misalnya kalian tuh membandingkan, saya lebih di pembimbing satu lebih cepat Bu untuk ACC, baru 2 kali sudah di ACC. Nah, itu kan terkesan bahwa Anda membandingkan antara pembimbing satu dan pembimbing dua, seperti itu. Janganlah membandingkan, lakukan saja ya, hormati saja pembimbingnya, karena setiap pembimbing punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah jangan mendesak ya. Jangan mendesak pembimbing untuk membaca skripsi kita ya. Jangan meminta sesuatu yang mendesak agar skripsi kita bisa dibaca. Misalnya kita sudah memberikan skripsinya 1 hari, kemudian besoknya kita sudah minta perbaikan masukannya. Itu tidak boleh mendesak seperti itu. Ataupun 2 hari lagi seperti itu sudah bertanya lagi, Bu, saya ini sepertinya berkali-kali WA seperti itu dalam 1 minggu seperti itu, agar cepat bimbingan. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Ada caranya bagi mahasiswa kalau misalnya ingin bimbingan skripsi, dengan cara membuat janji dulu, tetapi tidak bisa menuntut dosennya untuk segera. Tetapi dosen itu sudah punya ya, punya pemikiran. Mereka itu ingat
ya, bimbingan-bimbingannya yang harus dikoreksi. Tetapi terkadang karena begitu ada kesibukan itu menjadi apa ya, menjadi lupa. Itu yang saya katakan pada yang kemarin itu, ketika 1 minggu tidak dijawab, Anda bisa me-WA kembali, tetapi jangan mendesak ya. Ataupun seperti ini, baru 2 kali bimbingan kemudian minta yang namanya ujian, belum diperbaiki minta ujian, pasti marah ya seperti itu. Belum diperbaiki mendesak untuk, Bu saya mau ujian, karena kalau nggak ujian saya akan bayaran UKT lagi. Padahal Anda yang namanya banyak waktu luang untuk merevisi tetapi tidak digunakan, hingga ketika mau ujian langsung mendesak seperti itu ya. Tapi jangan dilakukan ya, kalian harus punya yang namanya planning ya. Ya, planning, sudah berhitung yang namanya kapan saya bayaran UKT, kapan yang namanya saya sudah bisa menyelesaikan skripsi. Jadi tidak yang namanya memburu-buru dosen ya seperti itu ya, hari ini mau besoknya lagi mau bimbingan lagi. Terkadang kan yang perlu diketahui bahwa dosen itu ada 3 hal ya, tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan: pengajaran, pengabdian, penelitian, dan kadang ada penunjangnya ya, jabatan struktural ataupun yang lainnya, dan itu mahasiswa harus memahami itu ya. Kalaupun misalnya ingin yang namanya cepat bimbingan, ada caranya ya. Ibu misalnya saya bimbingan bagaimana ya Bu, saya sudah bisa belum ya Bu kalau misalnya ujian bulan depan seperti itu, menurut Ibu bagaimana? Tapi saya nurut Bu, arahan Ibu. Itu tidak terkesan sepertinya kita meminta ya, tetapi tidak terkesan kita memaksa ya. Nah, semuanya itu dengan bahasa ya. Jadi jangan memaksa dengan bahasa, tetapi bisa juga kita meminta tetapi dengan catatan kita tidak memaksa ya. Dengan ini, mohon arahan Ibu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Kalau katanya ya kayaknya kita belum bisa ujian ya karena banyak sekali yang dari iya, turuti saja ya, agar proses bimbingan berjalan dengan baik. Karena setiap dosen juga punya prediksi ya, karena apa, dia juga akan memikirkan bimbingannya itu harus mendapatkan sesuatu yang apa, nilai yang bagus ya. Kalau misalnya dipaksakan nanti nilainya nggak bagus, nggak lulus, bagaimana ya, gitu ya. Nah itu saja para mahasiswa, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa dijadikan pemikiran para mahasiswa ketika mau bimbingan skripsi. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.